Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman yang ada di rumah? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Hari ini kita lanjut yuk bahas materi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Kalau kemarin kita sudah membahas part satunya, sekarang kita bahas part 2-nya, yaitu tentang pertumbuhan primer, pertumbuhan sekunder, kemudian faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan juga perkembangan. Oke, baik, yang pertama, sebelum kita bahas materinya, kita baca dulu yuk KD dan tujuan pembelajarannya. Pertama kita bahas dulu tentang pertumbuhan primer. Apa sih pertumbuhan primer itu? Pertumbuhan primer ini merupakan proses pembelahan sel-sel meristem yang menyebabkan tumbuhan tumbuh memanjang. Masih ingat apa itu sel meristem? Nah, ya, sel-sel yang masih sangat aktif membelah, gitu ya. Nah, meristem yang berperan dalam pertumbuhan primer ini namanya meristem apikal, yang mana dia terdapat di ujung akar dan juga batang. Ini dapat dibedakan menjadi 3 zona atau daerah, yaitu ada zona pembelahan, zona pemanjangan, dan zona pematangan. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama ada zona pembelahan. Nah, ini meliputi daerah meristem apikal, akar, dan sel-sel derivatnya. Nah, pada zona ini sel membelah secara cepat sehingga menghasilkan sel-sel baru. Kemudian di sini juga akan membentuk yang namanya tudung akar. Kemudian yang kedua ada zona pemanjangan atau elongasi. Nah, di sini terjadi pemanjangan sel-sel yang ukuran panjangnya dapat lebih dari 10 kali ukuran panjang sel biasa. Sel-sel tersebut bertanggung jawab untuk menekan ujung sel masuk ke dalam lapisan tanah. Kemudian yang terakhir, ini ada zona pematangan atau diferensiasi. Nah, daerah pematangan ini terdapat di atasnya dari zona pemanjangan gitu ya. Nah, di daerah ini sel telah mengalami diferensiasi dan telah sempurna perkembangannya. Jadi di sini sebagai contoh, kalau sel-sel tadinya tuh belum terspesialisasi nih akan membentuk jadi apa. Nah, di sini sudah terbentuk nih. Ada yang menjadi epidermis, kemudian ada yang membentuk rambut akar dan lain-lain. Selanjutnya kita bahas tentang pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder ini merupakan pertumbuhan yang memungkinkan bertambahnya ukuran diameter batang dan akar. Jadi kalau tadi tumbuhnya ke atas, kalau ini ke samping ya diameternya. Kemudian kalau yang pertumbuhan primer tadi merupakan menggunakan meristem apikal, pada pertumbuhan sekunder, jaringan meristem yang berperan ini adalah meristem lateral gitu ya. Nah, meristem lateral ini ada 2, ada kambium vaskuler dan kambium gabus. Kambium vaskuler menghasilkan nantinya dia akan menghasilkan sel-sel baru. Jadi ketika dia tumbuh ke arah dalam nantinya akan membentuk xilem sekunder, kemudian ketika ke arah luar akan membentuk floem sekunder. Lihat pada gambar nih ya. Nah, pada batang, ini xilem yang kita kenal sebagai kayu, semakin lama lapisannya menjadi semakin tebal dan berlignin. Nah, hal tersebut membuat kayu menjadi keras. Nah, jaringan xilem yang terbentuk pada musim kemarau ini biasanya memiliki sel-sel yang lebih kecil dan warnanya gelap. Kemudian kalau pada musim penghujan memiliki sel-sel berukuran relatif besar dan berwarna lebih terang. Nah, lapisan-lapisan yang terbentuk dari hasil pembentukan jaringan kayu tersebut ini dikenalnya sebagai lingkaran tahun. Coba deh teman-teman perhatikan gambarnya. Kira-kira ada yang tahu nggak sih kenapa kalau di musim hujan dia warnanya lebih gelap dan kecil, kemudian kalau di musim kebalik, di musim kemarau dia berwarna gelap kemudian kecil yang terbentuk, sedangkan pada musim hujan dia kayunya berwarna putih kemudian lebih lebar. Nah, kalau ini pertanyaan pertama, nanti silahkan dijawab di kolom komentar. Nah, kemudian pada gambar ini juga tertera. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwasannya lingkaran tahun ini kan bisa digunakan untuk menghitung umur tumbuhan. Nah, di sini pada gambar tercantum umur 4 tahun. Kira-kira gimana cara menghitungnya? Nah, ini silahkan dijawab pada kolom komentar. Berarti ada 2 pertanyaan ya. Nah, pertumbuhan dari kambium vaskuler ini biasanya dapat merusak lapisan epidermis. Nah, di sini maka ada yang namanya kambium gabus yang dia akan menggantikan rusaknya si epidermis tadi. Nah, kambium gabus ini terdiri dari velum dan juga veloderm. Velum ini berisi sel mati yang pertumbuhannya ke arah luar.
dekat epidermis yang tadi rusak. Kemudian yang kedua ada veloderm, ini berisi sel hidup yang pertumbuhannya ke arah dalam. Jadi sudah kita bahas pertumbuhan primer dan sekundernya. Nah, setelah melalui fase tersebut, nantinya tumbuhan akan masuk ke fase perkembangan sehingga bisa menghasilkan bunga dan juga buah. Nah, lanjut kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Yang pertama kita bahas faktor internalnya terlebih dahulu, yang mana dipengaruhi oleh yang namanya gen dan juga hormon. Gen di sini mengatur dan mengendalikan pertumbuhan dan perkembangan dengan melakukan sintesis protein dan juga enzim. Sedangkan hormon ini merupakan substansi yang sangat aktif dalam proses metabolisme. Nah, si hormon ini berfungsi untuk memacu pertumbuhan dan pemanjangan sel, tetapi ada pula hormon yang bekerja menghambat pertumbuhan. Nah, hormon-hormonnya ada apa saja? Mari kita simak. Hormon yang pertama ini ada auksin. Fungsi dari auksin yang pertama pacu dominasi apikal. Artinya si auksin ini bertanggung jawab pada pertambahan panjang pucuk, akar, dan juga batang. Nah, perlu diketahui bahwasannya tempat diproduksinya atau ditemukannya hormon auksin ini pada tumbuhan ada di meristem apikal tunas, daun-daun muda, embrio di dalam biji gitu ya. Kemudian yang kedua, ini merangsang pembelahan sel kambium vaskuler sehingga memicu terbentuknya silem dan juga flum. Dan yang ketiga, ini merangsang patenokarpi atau pembentukan buah tanpa biji, yaitu dengan diberikannya auksin pada bagian putik. Yang kedua, ini ada hormon sitokinin. Nah, ini berfungsi sebagai pemacu dominansi lateral. Bedanya dengan auksin itu ya. Kemudian yang kedua, ini merangsang pembelahan sel, dan yang terakhir perlu diketahui bahwasannya sitokinin ini sering disebut juga sebagai hormon anti penuaan karena salah satu fungsinya ini bisa menunda penuaan. Ketiga, ada hormon giberelin. Nah, fungsi dari hormon giberelin yang kita bahas pada materi perkecambahan kemarin yaitu untuk mengakhiri masa dormansi biji ya, mengaktifkan enzim-enzim. Kemudian yang kedua, ini sebagai pertumbuhan bunga, memicu agar bunga ini cepat tumbuh, dan sebagai patenokarpi, membentuk buah tanpa biji. Kemudian yang ketiga, ini sebagai stimulasi pemanjangan dan pembelahan sel. Yang keempat, ini ada hormon etilen. Ditulisnya gas etilen karena dia adalah hormon yang berwujud gas. Nah, ini berfungsi untuk merangsang penuaan, gugur daun, bunga, dan sebagai pematangan buah. Nah, perlu diketahui tempat diproduksinya atau ditemukannya hormon etilen ini adanya di buah-buahan matang, daun dan bunga tua, serta nodus-nodus batang. Gas etilen ini biasa digunakan oleh para petani buah untuk mempercepat proses pematangan buah. Nah, atau disebut juga dengan karbito, itu adalah gas etilen yang digunakan. Nah, kemudian untuk tempat pembentukan gas etilen pada masing-masing buah itu biasanya letaknya beda-beda. Pada buah yang tempat pembentukan etilennya di bagian ujung, maka proses pematangannya dimulai dari ujung, misalnya pada buah pepaya. Namun, jika tempat pembentukan etilennya ada pada bagian pangkal buah, maka proses pematangannya dimulai dari pangkal, misalnya pada buah mangga. Yang kelima, ada asam absisat. Kalau misalnya kemarin masih ingat tentang fase dormansi biji, nah di sini asam absisat ini berperan dalam fase dormansi biji karena dia fungsinya bisa menghambat pertumbuhan. Kemudian yang kedua, ini membantu pengguguran daun. Untuk asam absisat ini biasanya ditemukan pada daun, batang, akar, dan buah hijau. Dan yang terakhir, ini ada asam traumalin. Ini berfungsi untuk mempercepat penyembuhan luka. Maaf, masih ada satu lagi. Jadi ada kalin. Nah, kalin ini berfungsi untuk membantu pembentukan organ. Nah, jadi kalin ini ada macam-macamnya ya. Pada akar itu disebutnya rizokalin. Pada batang, yang bentuk batang itu namanya kaulokalin. Pada daun disebutnya filokalin. Kemudian pada bunga disebutnya antokalin.
Yang selanjutnya yaitu faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, di sini yang pertama ada nutrisi. Nah, jadi tumbuhan ini membutuhkan berbagai nutrisi atau unsur hara yang terdapat di dalam tanah. Semua unsur hara tersebut sangat dibutuhkan tumbuhan sebagai penyusun zat organik di dalam sel. Nah, di sini nutrisinya ini ada berupa makronutrien dan juga mikronutrien. Kalau makro itu artinya dibutuhkan dalam jumlah banyak, sedangkan mikro itu dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Kemudian yang kedua ini ada air. Nah, air ini berfungsi sebagai bahan dasar untuk reaksi biokimia dan metabolisme. Kemudian yang kedua sebagai pelarut zat-zat yang diperlukan tumbuhan. Yang ketiga menjaga tekanan turgor. Yang keempat untuk proses transpirasi pada tumbuhan. Yang terakhir untuk proses transportasi sel. Kemudian pH atau derajat keasaman. Nah, jadi ketika kita menanam tumbuhan ini perlu diperhatikan juga derajat keasaman pada tanah gitu ya. Jika keadaan tanah terlalu asam, maka klorofil, zat hijau daun pada tumbuhan akan rusak. Yang keempat ada kadar garam. Kadar garam dalam tanah akan sangat berpengaruh ini pada saat proses penyerapan air oleh sel-sel rambut akar. Kemudian yang keenam ya. Yang kelima ini ada oksigen. Nah, ini oksigen ini tumbuhan ini kan sangat membutuhkan oksigen untuk proses penguraian zat makanan di dalam sel sehingga nantinya bisa menghasilkan energi gitu ya. Jika suplai oksigen terhambat, maka jumlah energi yang dihasilkan menjadi terbatas. Kemudian misalnya terjadi seperti itu, maka akan mengganggu aktivitas tumbuhan seperti tumbuh dan berkembangnya akan terhambat gitu ya. Kekurangan oksigen ini dapat merangsang produksi hormon etilen yang dapat menyebabkan beberapa sel akan mengalami penuaan. Nah, selanjutnya ada cahaya matahari. Cahaya matahari ini berfungsi atau membantu dalam proses fotosintesis, kemudian mengendalikan semua tahap pertumbuhan. Nah, cahaya matahari ini bisa menyebabkan peristiwa etiolasi. Apa itu peristiwa etiolasi? Yaitu kondisi pucat, kurus, dan daun tidak berkembang. Nah, ini ketika ada tumbuhan yang dia tumbuh karena zat auksinnya, hormon auksinnya itu terhambat oleh adanya cahaya matahari. Nah, di sini nantinya tumbuhan akan lebih cepat tumbuh, gitu ya. Terakhir kita akan bahas tentang fotoperiodisme. Nah, ini respon tumbuhan terhadap periode penyinaran matahari. Ini dibagi menjadi 4 ya. Yang pertama ada tumbuhan berhari pendek, yang mana ini sinarnya kurang dari 12 jam. Ini biasanya terjadi pada tumbuhan stroberi, krisan, aster. Jenis tumbuhannya maksudnya. Kemudian yang kedua ada tumbuhan berhari sedang. Ini dia yang dapat cahaya matahari sama dengan 12 jam, ini pada tanaman kacang, tebu, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada tumbuhan berhari panjang, ini dapat cahayanya lebih dari 12 jam, tanaman bayam, kentang, dan gandum. Dan yang terakhir ada tumbuhan berhari netral, ini tidak dipengaruhi oleh lamanya penyinaran, contohnya ada mawar, kapas, dan bunga matahari. Itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan pada video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.